tahun 2000 kita mendirikan Mapras itu, kita utamakan itu untuk solid, untuk kompak, jadi agar supaya para pengurus beserta anggotanya itu jadi nyaman. Saya beli motor nih, Mega Pro tahun 2000. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya sempat jalan-jalan melihat klub-klub itu kan banyak pada waktu di tahun itu banyak klub-klub bertebaran dengan tipe motor yang berbeda-beda. Nah, pada akhirnya motor saya ini itu kok tidak ada klubnya, istilahnya untuk jenis motor itu Mega Pro di tahun 2000 itu belum ada komunitasnya. Nah, pada akhirnya saya berpikir bahwa mau tidak mau saya harus ikut komunitas di salah satu komunitas yang lain, tapi yang dengan tipe yang sama. Saya berusaha untuk bertanya ke tiap komunitas merek Honda itu kan, dari beberapa tipe itu. Ternyata mereka tidak bisa menerima. Bukan berarti mereka tidak mau, tapi memang alasannya cukup kuat. Karena Mega Pro itu cc-nya 160 kan. Sedangkan seperti GL atau Glass atau Tiger itu kan cc-nya berbeda dan modelnya pun berbeda. Nah, pada akhirnya saya disarankan, ada teman saya yang namanya Wendy, itu dia punya GL dan dia ikut di klub komunitas GL. Nah, di situ dia ada ide juga bahwa bagaimana kalau caranya kita itu menyebar brosur. Dan datanglah teman-teman yang lain, itu ada yang namanya Yanes. Terus kemudian adik saya melihat, kok kakak ini beli motor Mega Pro, terus kok ada komunitas. Nah, pada akhirnya dia tergerak, kepingin juga, akhirnya dia beli motor itu juga, dan akhirnya gabung. Dan kebetulan beliau dinas sebagai tentara angkatan laut ya, jadi pada waktu kepengurusan dijadikan sebagai pembina, seperti itu. Nah, sedangkan Yanes itu juga dia bantu untuk informasi ke teman-teman yang lain yang mempunyai kendaraan yang sama. Nah, brosur itu akhirnya terbuat ya, diketik komputer zaman itu ya. Jadi saya menyebarkan sama teman saya yang namanya Wendy itu ke mall-mall, di parkiran itu saya tempelin tuh Mega Pro. Pokoknya ada Mega Pro saya tempelin waktu itu. Dan di dalam brosur itu tertulis bahwa keterangan bahwa kita mau mengadakan kumpul komunitas Mega Pro pada tanggal sekian, pada hari sekian, pada tanggal sekian, pada jam sekian. Nah, itu sudah saya tentukan pada hari Sabtu malam Minggu jam 8. Terus kemudian tempatnya di Basuki Rahmat di depan Honda Ramayana, yang pada akhirnya waktu itu jadi kayak base camp lah, istilahnya seperti itu. Sebetulnya kalau berbicara kendala itu sebenarnya ya tidak terlalu berat. Ya memang kalau diukur dengan di zaman sekarang dengan adanya media sosial itu memang kita ada keterbatasan di zaman itu. Tapi setelah saya melakukan penyebaran istilahnya ya, menyebarkan informasi bahwa kumpul tiap Sabtu malam Minggu seperti itu. Nah, ternyata saya tidak menyangka antusias dari para rekan-rekan teman-teman semua itu
eh, secara spontanitas itu semangatnya tinggi. Jadi kesannya itu setelah Mapras berdiri, itu harapan kita mulai dari pengurus sampai dengan anggota itu dalam hal kegiatan, mendapatkan kegiatan yang positif, yang terutama seperti bakti sosial, jalan-jalan lah seperti itu ya, mengatur dari pengurus dan anggota itu dalam hal perjalanannya itu bisa menjadi tertib berlalu lintas, tertib dalam hal kesantunan kita dalam berkendara. Konflik yang diselesaikan Mapras terbesar itu sebenarnya ketika ada megapro lain dari Mapras sendiri. Dan kita berusaha gimana caranya di satu kota megapro cuma ada satu, yaitu Mapras. Nggak ada megapro lain, dan kita mendiskusikan hal itu untuk merangkul mereka. Kalau kamu ingin gabung ke kita, silahkan. Kalau misalkan tidak mau menggabung sama kita, silahkan bubar. Bukan kita memaksa, tapi kita untuk menyolidkan saja. Jadi di Surabaya hanya Mapras yang berdiri. Hasilnya mereka agak kurang sepakat dengan pendapat kita. Akhirnya mereka membubarkan diri. Kayak gitu. Ketika ada kendala, terutama kendala di anggota, kayak ketika ada permasalahan atau apapun itu, saya lebih ke pendekatan secara personal ke teman-teman dan anggota supaya teman-teman ini lebih enak, lebih nyaman, dan biasanya kita ini supaya lebih dikenal dengan masyarakat luar itu biasanya kita mengadakan tuh bakti sosial yang setiap tahun itu di panti, dan biasanya untuk ketika ada event puasa itu kita di jalan-jalan kita membagikan takjil itu sih. Jadi untuk paradigma orang-orang luar terhadap klub motor ini biar supaya nggak terlalu jelek dan terlalu buruk yang dulu itu sering dibilang itu geng motor. Jadi karena memang Mapras waktu itu basicnya adalah komunitas hobi yang hanya sekedar kumpul-kumpul. Jadi dia memang secara organisasi kan belum terbentuk dengan baik gitu ya. Nah, akhirnya saya coba menunjuk untuk selain ada ketua umum yang dulunya ketua dengan wakil, saya rubah ke ketua umum dan ketua harian. Nah, yang secara fungsi itu nanti berbeda. Kalau umum dia lebih ke luar, tapi kalau harian itu lebih banyak ngurusin di dalam komunitas Mapras sendiri gitu. Nah, sehingga kita bisa lebih concern untuk secara struktur, kemudian kegiatan-kegiatannya kayak gitu. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan di tahun itu waktu itu. Jadi kita ada wacana untuk pembentukan ADART dan segala macam tahun itu. Nanti sebelumnya belum ada ADART ya? Nggak ada, Mapras itu ya hanya sekedar hobi aja waktu itu. Memang udah ada kepengurusan tapi belum terlegal secara hukum gitu lah. Gitu nah kemudian itu baru terrealisasi adanya ADART itu setelah pergantian kepengurusan 2 periode kalau nggak salah. Dari waktu itu masanya Jai. Nah, ya 2 periode berikutnya baru bisa ADART itu akhirnya bisa
resmi legal di notaris gitu, sehingga Mapras ini diakui secara hukum gitu. Perubahannya apa waktu itu? Setelah ada RT, kemudian kamu susun ketua harian. Ya banyak, jadi kan kita secara struktur pun sudah teratur, terus aturan mainnya itu kan peraturan-peraturan itu sudah dituangkan semua di ADRT, sehingga pengaruhnya ya terhadap komunitas dan anggota sendiri itu jadi lebih baik gitulah intinya. Agenda banyak kita selain touring dan yang hobi motor lainnya lah ya, kita juga ada bakti sosial juga waktu itu, kemudian ikut event-event di komunitas yang lebih besar kayak SAC, Surabaya Honda Community, kita juga sudah tergabung di sana gitu loh. Terus kalau secara Mega Pro-nya sendiri kita lebih diajeni lah istilahnya kan, karena kita sebagai Mega Pro pertama lah, komunitas Mega Pro pertama yang berdiri di Indonesia intinya begitu. Nah, kota-kota yang lain pun, komunitas-komunitas Mega Pro yang lain, ya ininya kiblatnya ke kita, gitu. Itu banyak lah impact-nya dari kepengurusan ADRT, karena secara aturan sudah tertuang jelas, gitu. Jadi kita bukan komunitas abal-abal lah ibaratnya gitu. Kita diakui secara hukum. Jadi kenapa anggota banyak bertahan sampai selama ini, karena di komunitas kita itu menerapkan persaudaraan yang kental memang gitu. Jadi motonya kan kita saduluran salawase. Jadi walaupun kita tidak sedarah, tidak satu keluarga, tapi itu jadi seperti keluarga. Kemudian kita juga banyak klub-klub itu hampir seluruh Indonesia itu ada. Nah, jadi ketika kita bepergian kemanapun, kita nggak bakal susah untuk nyari komunitas kita yang ada di kota lain gitu. Saya melihat semua masa itu ada orangnya, dan semua orang ada masanya. Nah, kalau saya melihat perkembangan komunitas motor hari ini, khususnya untuk motor-motor touring, motor-motor keluarga gitu, bukan motor adventure ya, bagaimana yang ada di Mapras itu, saya melihatnya hari ini memang eranya sudah berbeda gitu. Bedanya di mana? Karena hari ini dunia otomotif itu kan terus berkembang begitu. Jadi sudah pasti akan banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi, termasuk dari kebiasaannya, kemudian termasuk juga menyesuaikan dengan agendanya gitu. Nah, kalau saya melihat Mapras hari ini itu berbeda dengan Mapras sebelum pandemi ya, ataupun yang masa lalu gitu. Kalau dulu kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya touring begitu, bersosialisasi bersama dengan komunitas yang lain. Kalau hari ini karena aktivitas dan kesibukannya pun juga sudah berubah, kesibukan untuk keluarga lebih menjadi prioritas, sehingga kegiatan yang saya bentuk yaitu adalah kegiatan yang sifatnya untuk menumbuhkan semangat secara internal dulu, atau dalam artian memperkuat bonding, memperkuat tali silaturahmi untuk mengumpulkan teman-teman yang tadinya nggak aktif menjadi aktif kembali. Jadi itu adalah agenda utama saya begitu. Kemudian juga saya mendirect pada kegiatan-kegiatan yang bersifat
produktif begitu dengan cara mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Jadi kegiatan kita hari ini banyak akan dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya publikasi begitu. Terlepas dari kita punya kegiatan yang memang benar-benar dilakukan secara fisik, entah itu melakukan jelajah, agenda touring, ataupun sekedar bersilaturahmi bersama dengan teman-teman komunitas yang lainnya, tentunya yang dari luar untuk luar Surabaya. Kalau saya melihat cerita yang paling menarik dan berkesan bagi saya itu ketika satu yaitu adalah sebelum kegiatan apapun itu dilakukan scruting atau pengecekan motor demi keselamatan pengendara dan juga kenyamanan para anggotanya, dan itu sifatnya strict ya, wajib ya. Jadi kalau nggak lolos scrut itu motor tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan touring begitu. Nah, scrut sendiri itu kegiatan yang dilakukan sebelum hari H keberangkatan, H-3 kalau nggak salah, itu dilakukan pengecekan fisik motornya dan juga dipastikan pengendaranya pun juga dalam kondisi yang prima. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak mengganggu jadwal yang sudah ditentukan, mengganggu aktivitas kegiatan teman-teman yang lain. Kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang safety rate-nya ataupun tertib berkendara di jalannya begitu. Mulai dari penggunaan spion, penggunaan helm full face untuk bepergian luar kota begitu, menggunakan jaket, kemudian ada apa itu namanya goggles, kacamata, ataupun menggunakan sarung tangan, sepatu dan atribut yang benar-benar difungsikan untuk melindungi diri begitu dari jalanan ya, mulai dari protektor dan sebagainya. Tuh, kemudian juga saya pernah waktu itu diajak touring di daerah mana ya, Probolinggo kalau nggak salah, menghadiri suatu kegiatan begitu. Memang high speed ya, high speed, tapi saya katakan high speed yang memang benar-benar meminimalisir resiko. Dengan cara apa? Ketika tertib berkendara itu mereka dilakukan barisan satu baris saja karena lalu lintasnya pada waktu itu macet banget gitu ya. Ada kapten route-nya dan sweeper-nya itu memang benar-benar bekerja, dan disitulah saya merasakan bahwasanya wah, kesannya itu meskipun motor Mega Pro gitu ya, tetapi mereka memiliki pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang standar dan respect yang tinggi terhadap sama pengguna jalan. Jadi kita high speed memang tanpa harus mengurangi hak orang lain, tanpa mengabaikan keselamatan. Itu kesan yang pernah saya rasakan bersama dengan teman-teman Mapras. Nah, untuk agenda, karena saya dipercaya untuk menjadi ketua yang baru ya, untuk di Mapras itu agendanya yaitu yang utama adalah saya ingin mempererat silaturahmi pada sesama member, sesama anggota, dan meningkatkan kualitas bonding, rasa saling memiliki satu sama lain, karena organisasi itu kan bukan hanya milik satu orang saja, bukan hanya saya sebagai ketua yang baru yang harus menjaga, tetapi itu adalah hak kita bersama. Jadi harapannya apa ya? Karena ini adalah kegiatan yang dinaungi oleh hobi, tetapi harus tetap terkoordinir dengan baik. Berikutnya juga kita hari ini coba untuk mengoptimalkan media dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang benar-benar sudah terbaru. Tujuannya untuk memberikan informasi, mengajak masyarakat juga, dan juga memberikan edukasi mengenai arti persaudaraan di jalan yang dibalut dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti halnya touring keluarga, kemudian ada kegiatan pelatihan ataupun penambahan wawasan untuk teman-teman yang lain begitu. Kemudian juga ada kegiatan yang sifatnya adalah membantu perekonomian ya, ataupun mensejahterakan keluarganya masing-masing dengan cara memberikan event kegiatan market day
di 2 minggu sekali di akhir pekan. Begitu tujuannya agar semuanya itu bisa membantu mengangkat, mensejahterakan anggotanya masing-masing. Dan saya rasa banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Saya rasa itu agenda utama yang akan saya jalankan selaku ketua yang baru.